Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton video presentasi kali ini. Sebelumnya, saya Malena Sarif Ranlin membawa topik yang sangat menarik untuk dibahas, yakni dari salah satu bab buku Titik Balik Historiografi di Indonesia yang berjudul Konflik-konflik Sosial di Pertambangan Migas. Studi kasus Muara Badak di Kalimantan Timur yang ditulis oleh Bapak Bambang Sulistyo. Nah, sesuai dengan yang tertulis di buku, di sini saya akan membahas mengenai konflik-konflik yang meliputi pertanahan, limbah, dan perubahan lingkungan yang ada di Muara Badak, Kalimantan Timur yang difokuskan kepada wilayah pertambangan Viko. Muara Badak merupakan salah satu kecamatan di Kalimantan Timur yang berada di pesisir Kabupaten Kutai Kertanegara. Ketika masih di zaman Kerajaan Kutai Kertanegara, Muara Badak ini mayoritas merupakan berasal dari etnis Bugis Bone, yang mana migran Bugis datang di abad 17 dan Bone di abad 19, yang akhirnya menetap. Bahkan, nama Muara Badak ini yang menurut asalnya nama Muara Badak, catatan tradisional Bugis merupakan nama usulan dari Dato Ismail yang merupakan bangsawan Bone kepada Sultan Kutai yang akhirnya disetujui. Pada saat kekuasaan Kerajaan Kutai tidak ada kepastian mengenai hukum agraria. Namun, dalam asalnya Muara Badak terdapat mitos yang membawa migran Bugis sebagai pewaris dari Muara Badak, yang membuat para migran Bugis ini percaya akan mitos tersebut. Kemudian, penduduk Muara Badak kebanyakan berprofesi sebagai petani, nelayan, juga pekebun. Suasana Muara Badak kurang aman dan termasuk daerah dengan basis penyelundupan yang seolah-olah daerah tanpa pemerintah. Hingga pada akhirnya keluarga Kesultanan Kutai mengundurkan diri dari aktivitas politik karena hampir menjadi korban G30S, yang kemudian kepemimpinan diambil oleh pemerintah pusat dan hak atas tanah pun menjadi wewenang pemerintah pusat, dan kemudian mendirikan pengusahaan migas multinasional Viko Indonesia di Muara Badak, Kalimantan Timur. Muara Badak pun berkembang menjadi daerah aman, bahkan ribuan pekerja dan migran datang ke Muara Badak. Bahkan pendatang itu pun menjadi konsumen bagi petani penduduk di Muara Badak. Pada awal pembangunan Viko, penduduk merasakan kesejahteraan dan tidak ada konflik tanah. Sikap kompromis mungkin berasal dari pengaruh undang-undang Kerajaan Kutai yang mengatur tanah sebagai milik raja. Meskipun begitu, harapan penduduk terhadap kemakmuran meningkat dengan pertambangan ternyata tidak terwujud, karena mereka tergeser oleh imigran dalam pekerjaan dan kehidupan menjadi sulit. Lingkungan juga terkena dampak negatif seperti matinya ikan-ikan di pantai dan harga-harga yang naik. Pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan dan jalan membawa dampak positif dan negatif, sementara penduduk pada akhirnya kecewa dengan dampak buruk pertambangan dan kurangnya manfaat ekonomi bagi mereka, terutama dengan dua kejadian ledakan sumur migas menyebabkan kerusakan besar dan ketidaknyamanan bagi penduduk. Pada Juni 1978, masyarakat Muara Badak mengirim surat kepada Soeharto mengkritik kelalaian Viko terhadap kesejahteraan dan sarana pendukung masyarakat di daerah pertambangan. Mereka menuntut pembangunan jalan, tetapi Viko tidak merespon. Pada Juli, masyarakat Kalimantan Timur juga mengirim surat mengenai kondisi kritis akibat pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan oleh Viko. Viko membantah dan mengklaim tugas membangun masyarakat adalah tugas pemerintah. Tanggapan Viko menimbulkan kebencian dan kekecewaan dengan penduduk merasa hak mereka atas tanah terabaikan. Perebutan tanah terjadi dan data eksplorasi dirahasiakan karena penyerobotan lahan. Kepala desa, camat, dan aparat keamanan berperan dalam pembebasan tanah dan penentuan ganti rugi untuk pertambangan migas Viko. Para birokrat memiliki peran penting dalam mengatasi masalah-masalah terkait tanah dan ganti rugi.
Meskipun pihak perusahaan seperti Vico terlibat dalam pembebasan lahan, ada konflik dengan penduduk setempat, terutama terkait kepemilikan tanah. Dapat disimpulkan bahwa penduduk asli tergeser sejak era kolonial hingga pembentukan kabupaten, menciptakan ketidakjelasan administrasi tanah dan konflik kepemilikan. Pertumbuhan penduduk yang cepat mengubah tanah menjadi mahal dan menyebabkan klaim kepemilikan yang dipicu oleh kecemburuan sosial. Faktor lapangan pekerjaan, limbah, dan kecemburuan ekonomi juga berperan dalam konflik. Demikian, sampailah di akhir presentasi kali ini. Saya berharap informasi yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi Anda semua. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau ada yang ingin ditanggapi, silakan langsung menuju kolom komentar. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.